Ternyata memang bukan aku orangnya. Bukan aku ternyata jawabannya. Dan pada akhirnya, pelukanmu jatuh pada orang lain. Pada orang yang bukan aku pastinya. Selama ini aku jatuh cinta pada orang yang salah. Sebuah rasa yang aku tanam ini, mau gak mau harus aku cabut dan aku buang jauh-jauh, biar gak terinfeksi lagi. Halo semuanya, senang bisa ketemu kalian lagi. Pastinya kita akan ketemu di sebuah cerita pengantar tidur yang semoga aku bisa nemenin tidur kalian terus dengan via suara kayak gini. Hari ini sebenarnya aku lagi banyak banget tugas dan ada banyak banget deadline dan segala macam. Tapi aku masih sempat-sempatnya buat nge-record suara ini buat kalian. Dan cerita kali ini kita bakalan bahas cerita dari sebuah kedekatan dua orang yang dekat banget. Entah itu sahabat ataupun juga teman kalian yang sebenarnya kalian ada rasa lebih sama dia. Tapi untuk kesekian kalinya dan mau gak mau rasa itu harus hilang. Rasa itu dipaksa buat kamu buang. Karena pada akhirnya pelukannya yang kamu kira dia akan jatuh pada kamu, ternyata kamu salah. Ternyata dia bukan untuk kamu. Untukmu yang sudah di atas kasur, untukmu yang belum bisa menutup kedua mata menuju tidur, gue persembahkan cerita ini untukmu. Inilah untukmu pengantar tidur. Udah gak asing lagi ya di dalam sebuah percintaan. Pasti ada aja rasa kecewa, terluka, sakit, dan hal yang kurang membahagiakan lainnya. Orang-orang bilang kita itu pacaran. Orang bilang kita itu sama-sama ada rasa. Dari kedekatan kita yang berawal dari keterasingan sampai sedekat ini. Temen gue juga bilang kayak gitu. Gue itu punya pacar. Gue itu punya cewek. Di saat orang-orang bilang kayak gini, mendukung dan mendoakan, dari situ juga aku berharap banget sama Tuhan kalau kamu itu adalah jawaban dari setiap doa. Seringkali kalau aku lagi mau curhat, pasti kamu jadi pendengar setianya. Kalau aku lagi pengen nonton, aku pasti ngejakin kamu. Kalau aku lagi sendiri, kamu pasti bakal nemenin. Entah kita ngelakuin hal yang gak biasa dilakuin, entah kita berdua menghabiskan waktu malam buat chatting atau video call sampai salah satu dari kita tertidur. Kalau ada apa-apa, pasti selalu gue bantuin. Pasti selalu gue usahain buat lo seorang. Tapi semua hal itu, semua hal yang kita lakuin dan kita lewatin bareng-bareng, ternyata hanyalah sebuah simulasi. Lagi-lagi harus menerima kenyataan hidup. Baru aja pengen bahagiain diri sendiri, udah sedih lagi aja yang datang. Dan dalam hati cuman bilang kayak, ya udahlah. Mungkin lo kira dengan lo yang anggap gue itu cuman sebatas teman aja, cuman sebatas dekat aja tanpa ada status yang jelas, mungkin bakalan ngira kalau gue bakalan baik-baik aja. Mungkin selama ini lo gak tahu isi hati gue ke lo itu gimana. Di saat gue rela-rela ngabisin waktu gue buat lo, di saat lo lagi terpuruk, dan gue selalu ada buat lo.
selalu ada di saat lo butuhin dan kapanpun itu. Dan ternyata jawaban lo yang kasih ke gue ini ternyata gak sesuai sama ekspektasi gue selama ini, selama kita jalani hidup berdua. Jawaban yang lo kasih itu yang cukup membuat gue kecewa banget, sakit banget, terluka banget pada saat itu. Bahkan dalam hati gue bilang, kenapa semuanya harus kayak gini? Dan kenapa di saat gue pengen bahagia, pasti dia lagi yang datang itu? Apa bahagia itu sesusah itu ya? Apakah bahagia itu serumit itu? Tuhan, tolong beri aku kebahagiaan. Tolong diri ini yang lagi-lagi terluka oleh keadaan dan waktu. Gue bener-bener pengen banget kayak orang-orang di luar sana yang berbahagia dengan sepasang kekasihnya. Kayaknya bahagia banget gitu kalau jalani hidup berdua itu. Kayaknya berwarna banget hidup gue. Seakan-akan lo datang ngasih gue cahaya yang sebelumnya ini gelap banget. Tapi pada akhirnya dan kesekian kalinya, gue mau gak mau harus nerima ini. Gue mau gak mau harus nerima semua yang terjadi ini. Karena gue pun gak mungkin juga buat maksain diri lo buat suka sama gue. Itu gak mungkin banget sih. Kayak cowok macam apa gue ngerebut pasangan orang. Dan itu gak bakalan banget sih gue lakuin. Gue gak tahu kenapa ya, selama ini yang ada di dalam isi pikiran lo itu, lo sebenarnya anggap gue itu apa sih? Apa selama ini lo itu cuman manfaatin gue aja? Dari banyaknya orang di luar sana, gue harus jadi salah satu orang yang harus jatuh sakit lagi. Kenapa harus gue lagi orangnya? Dan kenapa harus dia yang sebelumnya gue sayang banget? Ending cerita yang harus gue netesin air mata lagi dan lagi. Apakah gue gak berhak bahagia? Apakah gue selama ini banyak salah sama lo? Tapi kayaknya gak ada. Gue gak ada masalah sama lo sedikit pun. Walaupun kalau ada masalah, salah satu dari kita bakalan minta maaf. Tapi ini enggak. Ini beda banget. Dan dari semua ini, sekarang gue dipaksa buat gak ketemu dia. Sekarang gue dipaksa buat menjauh dari dia secara perlahan. Gue harus pulang membawa luka. Dan gue harus pulang dan harus gue bersihin pikiran gue tentang lo yang selama ini menumpuk. Harus gue buang jauh-jauh. Gue harus balik lagi dan harus memperbaiki diri gue lagi dari awal. Gue bakalan hidup dengan cara gue sendirinya seperti sebelumnya. Dan lo sendiri juga bakalan hidup dengan cara lo sendirinya. Dan kalau nanti gue udah gak sama lo lagi, saat gue udah menjauh dari lo, menghindar dari lo, tolong jangan cari gue ya. Tolong jangan lagi chat gue. Tolong jangan datang lagi ke kehidupan gue sekarang. Gue gak mau inget lagi sama masa-masa itu. Biarin gue sendiri. Biarin gue hidup tanpa lo sekarang. Biarin gue tenang.
Gue gak marah kok. Gue juga gak benci sama lo. Gue cuman kecewa aja. Mungkin ini salah gue aja ya dari awal. Kenapa gue harus suka sama lo? Yang jelas-jelas lo sendiri aja gak ada rasa. Jadi mending lebih baik sekarang kita jaga jarak aja. Sekarang kita mau gak mau harus jalani hidup sendiri-sendiri. Untuk para pendengar Hey Surya ini, kalau kamu lagi suka sama seseorang, aku ingetin ya, sebaiknya kalau kamu ada rasa, mending ungkapin aja langsung. Jangan nunggu lama-lama. Rasa itu jangan terlalu lama dipendam. Karena kita gak tahu nih, apakah saat kita deketin dia udah punya seseorang atau belum. Dan lebih salahnya lagi kalau kamu lama-lama buat gak diungkapin dulu. Dan pas kamu tahu kalau dia udah punya seseorang, disitulah muncul rasa sakit yang amat sangat luar biasa. Jadi seakan-akan kita tuh kayak dimanfaatin gitu sama dia. Dan ada satu quotes yang ini aku terinspirasi dari seseorang yang aku lupa namanya siapa ya. Dan ini kayak mewakili banget sih dengan topik pembahasan kali ini, yaitu jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam, nanti jatuhnya terlalu sakit. Mungkin udah selesai ceritanya dan cukup sampai di sini aja buat pertemuan kali ini. Dan jangan lama-lama ya buat tidurnya. Aku harap setelah kalian mendengarkan ini langsung tidur aja ya. Dan akhir kata, selamat malam dan sampai bertemu kembali.